Assalamualaikum, salam profit untuk semua trader base. Kali ini saya akan trading di market crude oil. Seperti biasa di market crude oil bisa menggunakan base di time frame H1, dan untuk market crude oil ini bisa menggunakan base di time frame H1 tanpa melihat tren di time frame H4. Tapi ini hanya berlaku di market crude oil dan gold. Jadi di kedua market ini kita bisa menggunakan base di time frame H1 dengan entry di time frame M15 tanpa melihat tren di time frame H4. Kenapa hanya dua market ini yang hanya bisa menggunakan base di time frame H1 tanpa melihat tren di time frame H4? Ini hanya pengalaman saya saja, karena sejauh ini riset saya mengenai dua market ini bisa menggunakan base di time frame H1 tanpa melihat tren di time frame H4. Sedangkan untuk pair kita tidak bisa menggunakan base di time frame H1 tanpa melihat tren di time frame H4. Tapi misal ada teman-teman di sini yang sudah melakukan riset dan melakukan backtest, lalu di pair tertentu bisa menggunakan base di time frame H1 tanpa arah atau tanpa tren di time frame 4, maka itu juga bisa digunakan. Karena yang saya sharingkan hanya pengalaman saya saja dan market sangat dinamis, jadi mungkin hasilnya akan berbeda jika melakukan riset lagi di kemudian hari. Tapi untuk saat ini yang saya yakini atau hasil riset yang saya lakukan, jika di pair itu sangat sulit untuk menggunakan base di time frame H1 tanpa melihat arah trennya di time frame H4. Karena itu jika ada pertanyaan apakah teknik ini bisa digunakan di semua market, secara konsep karena base merupakan basic dari supply and demand, jadi bisa digunakan di semua market. Yang perlu kita lakukan hanyalah backtest untuk menemukan time frame terbaiknya atau untuk menemukan time frame yang paling direspon oleh marketnya. Untuk trading di market crude oil atau gold menggunakan entry di time frame M15 merupakan salah satu favorit untuk kita trading di time frame ini, karena di time frame ini kita seperti scalping, yaitu untuk hasil dari setiap setupnya tidak terlalu lama seperti kita menggunakan base di time frame H4 dengan entry di time frame H1. Jika kita menggunakan base di time frame H1, maka entry-nya menggunakan time frame M15, karena idealnya untuk entry itu satu time frame di bawah time frame base. Jadi jika menggunakan base di time frame H1 kita bisa menggunakan time frame M15. Lalu jika menggunakan entry di time frame M5, kita bisa menggunakan base di time frame M16 dengan syarat mengikuti tren di time frame H1-nya. Jadi jika kita ingin entry di bawah time frame H1 seperti time frame M15 dan ke bawah, kita wajib follow trend satu time frame di atas time frame base. Misalnya jika kita menggunakan entry di time frame M5 lalu base-nya di time frame M15, maka kita wajib follow trend time frame H1-nya. Oke, jika kita tukar time frame ke time frame M15, di sini market sudah merespon base tersebut dengan membuat setup buy CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Di sini terlihat seperti satu level dengan IB, tapi di sini tidak satu level karena di sini terdapat candle bull dan candle bear sebelumnya. Jadi ini bisa digunakan sebagai syarat CB1. Konsep ini sudah dijelaskan di video mengenai CB1, yaitu ada setup yang bukan mirip CB1 tapi itu CB1 karena terdapat beberapa candle di dalamnya. Oke, berikutnya seperti biasa gunakan garis Fibonacci. Level Fibo 0 diletakkan di harga terakhir dalam tren atau di sini di shadow, dan level Fibo 100 di body candle bull yang break candle CB1. Level Fibonacci ini memiliki fungsi karena di setiap levelnya kita bisa meletakkan stop loss di kisaran level Fibo 0 atau entry di level Fibo 100 atau di level Fibo 50. Lalu untuk take profit kita bisa menaruhnya di level Fibo 161 atau di level Fibo 261, tergantung kita entry-nya. Jika kita entry di level Fibo 50, kita bisa meletakkan take profit di kisaran level Fibo 161. Sesuaikan dengan money management yang sehat, yaitu lebih besar rewardnya daripada risknya atau minimal sama. Jika kita lihat di sini, di setup ini juga terbentuk setup full margin, yaitu ada base di dalam setup yang berdekatan dengan level Fibo 50. Base ini merupakan syarat pertama untuk setup full margin, dan syarat keduanya kita tunggu harga datang ke base tersebut untuk poin entry-nya. Oke, kita akan langsung entry buy di sini.
Lalu gunakan stop loss di kisaran level Fibo 0 dan ambil take profit di kisaran level Fibo 161. Karena saya dapat entry di kisaran level Fibo 50, jadi take profit ideal bisa diletakkan di level Fibo 161. Oke, di sini setup sudah lengkap. Kita hanya tinggal tunggu respon market terhadap setup buy Sibuan break tersebut. Jika market merespon, maka harga akan naik sampai ke level Fibo 161. Tapi jika market tidak merespon, maka harga akan turun kembali menyentuh stop loss. Teknik ini bukan teknik holy grail atau teknik ajaib. Karena itu saya selalu menggunakan stop loss di setiap entry saya, karena artinya masih ada potensi jika setup ini tidak valid. Karena itu selalu gunakan money management di depan atau risiko di awal, agar kita tahu risiko yang kita hadapi jika market tidak sesuai dengan analisa kita. Dengan metode seperti ini kita akan jauh lebih tenang dan lebih santai secara emosi dan secara psikologis, karena kita bisa membaca market dengan pola-pola candle tertentu seperti setup CB1 atau dominan yang merupakan pola candle pembalikan harga. Lalu ada base sebagai tempat untuk kita entry sebagai dasar analisa kita untuk melihat market. Karena masih banyak trader yang bingung ketika melihat chart apa yang ingin dia lakukan. Dengan kita hanya menandai base di setiap time frame atau di time frame yang ingin kita gunakan, maka secara keseluruhan kita bisa melihat market dan menunggu harga di tempat tersebut, yaitu base. A few moments later. Oke, pergerakan berikutnya di sini market merespon setup buy Sibuan break tersebut karena harga langsung naik sampai ke level Fibo 161. Di sini hanya membutuhkan 1 jam saja untuk take profit. Karena itu entry time frame M15 ini merupakan salah satu time frame favorit karena setiap setupnya kita tidak perlu membutuhkan waktu lama untuk mengetahui hasilnya. Jika kita lihat pergerakan marketnya, di sini market masih berpotensi untuk naik sampai ke level Fibo 261 selama tidak terbentuk setup pembalikan. Karena jika terbentuk setup pembalikan setelah harga sampai ke level Fibo 161, yang artinya setup ini dikatakan valid atau pergerakan harganya selesai, maka potensinya setup itu akan direspon oleh market. Karena itu setiap setup pembalikan perlu kita respon untuk close posisi apapun hasilnya. Teknik ini sangat simpel bahkan untuk pemula sekalipun, karena kita hanya menandai base di time frame H4 sebagai dasar acuan kita untuk membaca market atau melihat market, lalu tunggu harga datang ke base tersebut dan tunggu market merespon dengan membuat setup CB1 atau dominan sebagai konfirmasi kita untuk entry-nya. Untuk teman-teman yang baru mempelajari teknik ini, teman-teman bisa ke playlist materi, karena di playlist ini terdapat video mengenai basic dari teknik ini dan ada banyak pertanyaan juga yang sudah dijawab di playlist materi ini. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.